ini. Baik Pak. Santai aja. Iya, sehat Pak. Oke Bu Ria. Ya. Jadi kita mau ngobrol dulu sebelum kita melakukan observasi kelas ya. Iya. Jadi di sini saya ingin mengobservasi kelasnya Bu Ria dalam upaya untuk sharing untuk pembelajaran yang berbasis pada murid. Oke, baik. Nah, namun sebelum itu kita ngobrol dulu nih apa yang mau akan kita observasi nih, kita sepakati dulu nih. Jadi rencana Bu Ria gimana? Jadi rencananya tuh ini saya ngambil kelasnya kelas 12-7 Pak ya. Di sini saya mengambil CP atau materi tentang globalisasi. Jadi siswa ini sejauh mana memahami tentang materi globalisasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya di sini mengambil media berupa TTS, lembar TTS yang akan saya tunjukkan kepada siswa kelas 12-7 tadi untuk mereka bagi kelompok, dalam hal ini 4 kelompok, menjawab TTS yang sudah saya yang sudah saya tempel di depan di papan tulis. Oke, jadi Bu Ria mau membahas tentang ini ya tadi, menentukan, memahami tentang globalisasi ya, globalisasi. Oke, jadi yang lebih spesifik aspek pengembangan yang ingin Ibu capai itu yang bagian mana yang akan saya observasi? Aspeknya itu yang pasti melihat bagaimana keaktifan dari siswa tersebut, bagaimana strategi mereka untuk menjawab soal TTS yang sudah saya berikan per soal-soal, baik itu TTS yang mendatar maupun menurun gitu ya, menurun sama mendatar. Jadi area pengembangannya itu tentang keaktifan ya, keaktifan sama kondusivitas kelas selama pembelajaran. Jadi strategi apa nih yang Ibu persiapkan nih untuk mencapai tujuan itu? Tujuan itu, jadi di sini saya mengambil media tadi itu berupa TTS kan. Nah, guru mempersiapkan media itu. Setelah guru mempersiapkan media itu, guru membagi kelompok dari kelas itu sebanyak 4 kelompok. Kemudian bagaimana mereka harus bisa menjawab soal dengan strategi masing-masing, karena ini akan melihat bagaimana kekompakan dari setiap kelompok, bagaimana mereka mengatur strategi yang inovatif sehingga bisa mereka menjawab soal dengan tepat dalam waktu yang sudah ditentukan. Begitu itu ya. Berarti selama ini ada kendala ya untuk itu ya? Iya. Gimana nih? Kenapa harus strategi itu nih? Karena sebelumnya sudah dipraktekkan. Itu memiliki kendala karena mereka lebih excited ya, mungkin lebih euforia untuk menjawab soal itu. Jadi kelas itu kurang kondusif gitu. Nah, jadi ketika saya ingin menerapkan lagi dengan strategi yang berbeda dari sebelumnya, harapan saya kelas ini nih bisa lebih kondusif dari pengalaman saya sebelumnya gitu Pak. Berarti strateginya udah ada Bu ya? Iya. Udah ada. Ini rencananya kapan nih kita mau observasi? Ini akan diobservasi insya Allah di hari Jumat ya? Pada jam 7.15 sampai jam 8.45. Kelasnya udah ada Bu ya? Iya, sudah ditentukan Pak. Ini sudah ada tujuannya, saya lihat. Kemudian area pengembangan sudah ada. Kemudian strateginya juga sudah dipersiapkan. Nanti tinggal kita lihat observasinya Bu. Oke, hari Jumat sudah ada waktunya, kelas sudah ada, tanggal sudah ada. Nanti kita sampai ketemu lagi di hari Jumat. Ya. Oke, terima kasih Bu Ria. Mungkin kita sepakati dulu ini sudah ditandatangani. Sampai ketemu lagi di hari Jumat. Nanti tolong saya diingatkan lagi. Ya, baik. Makasih Bu Ria ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Paus ya? Paus doang, paus ini. Oh, nggak ada. Misalnya ya, kemudian dia membaca ini dengan smartwatch dan dia ada yang membaca. Paham? Waktu 3 menit lagi.
bagaimana ketika ini diterapkan di kelas, apakah efektif atau tidak, gitu ya. Itu semua ditulis dan dituangkan ke dalam catatan kalian. Ya. Kesan dan pesannya, kritikannya bagaimana. Selesai? Ada toyib itu kabar. Toyib mana bisa? Jika ada toyib sebenarnya. Ini tidak saya lupa. Menarangi segala. No, apa ini? Wah. Sampai ketemu di Selasa. pertemuan selanjutnya kita akan bermain jalan kaki. Terima kasih untuk Gurunya tentang apa? Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dimanapun guru-guru hebat berada. Pada siang hari ini saya akan melakukan kegiatan ngobrol dengan Ibu Ria pasca observasi setelah dilaksanakan observasi beberapa waktu lalu dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak Dedi. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana hasil dari observasi yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu ya. Sudah siap ya? Gimana kondisinya hari ini, sehat? Sehat dong. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita ngobrol banyak, ini saya akan menanyakan beberapa hal ya. Cukup santai aja dijawab apa adanya yang Ibu rasakan. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah kemarin kan udah saya observasi ya waktu ngajar ya. Nah itu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Itu alhamdulillah senang ya, karena ketika media ajar yang sudah saya lakukan sebelumnya dan saya terapkan lagi di kelas 12 untuk pertama kalinya, mereka sangat antusias. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik sih, walaupun ada kekurangan sedikit. Alhamdulillah ya. Jadi perasaannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Iya. Kira-kira kemarin itu ada hambatan nggak sih selama Ibu mengajar kemarin itu? Kalau untuk hambatan yang pasti dari siswa ada hambatan karena kurang kondusifnya siswa, karena saking antusiasnya untuk menjawab TTS yang sebagai media ajar kemarin, mereka ingin menjawab semuanya hari dan waktu yang sangat singkat, sehingga ketika kelompok satu dan kelompok lain antusiasnya sangat luar biasa, membuat siswa-siswa itu kurangnya kondusif untuk menaati peraturan yang sudah guru tetapkan saat itu. Itu sih kekurangan yang paling menonjol saat diterapkannya media TTS. Kurang kondusif ya? Iya. Kira-kira kenapa ya anak-anak itu kurang kondusif? Apakah memang peraturannya itu belum dipahami atau seperti apa? Yang pertama mungkin dari peraturan yang mungkin masih longgar untuk bisa dilanggar oleh mereka gitu ya, dan antusias mereka juga sangat luar biasa sehingga mereka berpikir untuk harus dijawab gitu, harus dijawab lebih dari kelompok lain kayak gitu, biar nilai mereka lebih unggul dibanding kelompok lain. Mungkin itu juga sih pemikiran mereka. Artinya antusias, Iya. ya, tetapi mungkin ada beberapa hal yang lost gitu dari ya, perhatian karena guru siswanya gitu. banyak gitu, jadi Iya. cukup ini ya, cukup menguras energi lah untuk ini Betul. ya. Oke, jadi pada prinsipnya semuanya sudah berjalan lancar, sudah sesuai dengan harapan, tapi ada sedikit hambatan ya. Hambatannya itu kira-kira seperti tadi. Menurut Ria ini kira-kira apa ya yang harus dilakukan nih untuk
mengatasi hambatan itu? Yang pasti untuk kesepakatan kelasnya harus lebih sering diingatkan lagi gitu ya untuk siswa-siswanya. Kemudian ketika ada pelanggaran mungkin emang harus diterapkan oleh guru yang bersangkutan. Ketika misalnya mereka melanggar, konsekuensinya harus mereka jalani gitu. Oh, jadi ada apa namanya dengan nilai, kalau ada yang melanggar nilainya minus gitu. Oh, jadi dibuat kesepakatan lagi. Iya, kesepakatan lagi. Terus bagaimana lagi nih yang harus diperbaiki nih? Diperbaiki mungkin dari gurunya sendiri mungkin ya, untuk lebih menelaah lagi mana media ajar yang cocok di kelas-kelas yang notabene siswanya ada yang aktif ada yang pasif. Ya, jadi udah ini ya, sudah tahu nih bagaimana nih yang harus diperbaiki. Kenapa tuh Ibu menganggap itu harus diperbaiki? Karena untuk proses pembelajaran itu waktu yang tersita, Pak. Jadi waktu itu kan harusnya selesai tepat waktu sehingga molor gitu kan waktunya, dan menghabiskan waktu untuk menertibkan mereka kembali agar tetap tertib gitu, sesuai dengan peraturan. Itu aja sih. Jadi kendalanya juga ada di waktu ya? Iya, betul. Jadi waktunya itu yang membuat kegiatan itu sepertinya kurang kondusif. Iya. Karena memang butuh durasi yang panjang ya. Lagi siswanya banyak ya, jelas ya. Oke, jadi masalah tadi masalah waktu, kemudian kesepakatan ya. Jadi menurut Bu Ria itu perlu diperbaikin, perlu direncanakan dengan baik. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, apa nih rencana Bu Ria selanjutnya nih untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lah dari yang kemarin? Rencana sih saya sudah menerapkan ada media ajar menggunakan pulang tangga gitu, supaya lebih menekankan mereka media ajar mana yang lebih menyenangkan, sehingga bisa mengembangkan otak kanan dan otak kiri mereka lebih berkembang secara maksimal. Jadi buat perbandingan ya? Ya, yang kemarin itu ya. Kemarin kan yang pakai TTS. Iya, TTS. Yang nanti ke depan pakai Ular tangga ular sosiologi tangga. namanya, UTAGI. Oh, jadi rencana Ibu Ria untuk menurut Bu Ria ular tangga itu cukup efektif ya? Cukup efektif mungkin ya, karena kan ini kemarin kan kelompok nih, ini saya coba untuk individual. Jadi mereka bermain sendiri, bermain per individu, bermain ular tangga. Jadi Bu Ria memvariasikan ya, memvariasikan media untuk keaktifannya bisa lebih teratur ya, karena ini gitu. mungkin individu. Oke. Ya, kira-kira nih kapan nih mau dilaksanakan rencana Ibu Ria tadi, dan kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu nih untuk proses pembelajaran agar lebih aktif lagi? Ini kemungkinan hari ini sih Pak, lagi proses untuk hari ini ya, untuk kalau Bapak masih bersedia untuk melihat dan observasi kembali lagi. Jadi hari ini sudah ada rencana Ibu Ria, sudah dibuat diproses ya sebenarnya Pak. Ini sudah dijalankan dari minggu kemarin. Nah, minggu ini melanjutkan yang kemarin. Oke. Jadi menurut Bu Ria apa sih yang bisa saya bantu nih untuk ke depan ini? Mau melihat bagaimana model pembelajaran yang saya adopsi gitu kan. Kemudian media ajarnya apakah sesuai, terus tuh apakah bisa disebut berdiferensiasi atau tidak gitu. Banyak sih sebenarnya poin-poin yang harus direfleksi untuk saya sebagai guru ya Pak ya. Jadi aspeknya cukup lengkap dari yang kemarin ya. Kalau kemarin kan Ibu Ria cuma minta keaktifan ya, keaktifan sama apa ya tadi kemarin tentang metode ya. Yang ini kali ini kayaknya sudah ngarah ke diferensiasi ya. Oke. Jadi rencana Ibu Ria itu hari ini, nanti insya Allah nanti apa yang Ibu Ria harapkan nanti yang sudah Ibu rencanakan nanti mudah-mudahan saya bisa bantu lagi. Nanti saya akan lihat lagi dan kesempatan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya. Oke, terima kasih Bu Ria atas obrolannya hari ini. Apa yang sudah Ibu lakukan, catatan saya sudah baik ya, sudah bagus. Namun perlu ada perbaikan, nanti akan kita mau diskusikan lagi lebih lanjut dengan topik-topik yang berbeda. Oke. Terima kasih Bu Ria ya. Semoga sukses untuk hari ini, untuk rencana kegiatan yang sudah direncanakan. Oke, terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum. Salam guru hebat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tadi barusan sudah
kita laksanakan ngobrol pasca observasi setelah dilakukannya supervisi akademik bersama Ibu Ria, dan semoga apa yang ditampilkan ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang supervisi akademik melalui alur Tirta, dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mari bergerak.